Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Diaulandari dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 29022500029. Pada kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai materi yang berkaitan tentang perpajakan. Untuk pembahasannya, langsung saja, mari kita mulai. Pada kali ini, untuk materi yang akan dibahas yaitu yang pertama adalah PPh pasal 23, yang kedua PPh pasal 24, yang ketiga PPh pasal 25, yang keempat PPh pasal 26, yang kelima PPN, dan yang keenam PPNBM. Untuk pembahasan yang pertama, di sini terdapat PPh pasal 23. Pengertian dari PPh pasal 23 adalah pajak yang dipungut atau dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP, orang pribadi atau badan, dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan penyelenggaraan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Untuk objek pajak dari PPh pasal 23 ini adalah dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21. Sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Untuk subjek pajak dari PPh pasal 23 ini ialah ada wajib pajak dalam negeri atau orang pribadi atau badan, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Untuk selanjutnya di sini terdapat pemotong, penyetor, dan pelapor pajak. Untuk yang pertama ada badan pemerintah, kedua subjek pajak badan dalam negeri, ketiga penyelenggara kegiatan, keempat bentuk usaha tetap atau BUT, kelima perwakilan perusahaan negeri lainnya, dan yang keenam yaitu wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak atau DJP. Untuk tarif pajak yang dikenakan dalam PPh pasal 23 ini, yang pertama ada tarif 15% dari jumlah bruto atau sesuai UU HPP, bunga, royalti dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua ada tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan serta jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Untuk pembahasan yang kedua, di sini terdapat PPh pasal 24. Arti dari PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, di mana pembayaran pajaknya bisa dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak. Untuk subjek pajak dari PPh pasal 24 ini ialah yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Dan untuk permohonan kredit, wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya di luar negeri dan akan mengkreditkannya di Indonesia itu harus menyampaikan permohonannya terlebih dahulu ke Kepala KPP, Kantor Pelayanan Pajak, dan dilaporkan bersamaan dengan pada saat pelaporan SPT tahunan dengan melampirkan yang pertama, laporan keuangan yang berasal dari luar negeri, yang kedua, fotokopi SPT atau tax return yang dilaporkan di luar negeri, serta yang ketiga adalah dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Untuk selanjutnya, di sini ada objek pajak dari PPh pasal 24. Objek PPh pasal 24 ini adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri, yang mana sumbernya ialah pertama, penghasilan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Kedua, penghasilan berupa bunga, royalti dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani. Ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak
adalah negara tempat harta tersebut terletak. Keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Kelima, penghasilan BUT adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Keenam, penghasilan berupa dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Selanjutnya yaitu keuntungan dari pengalihan aset tetap dan keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Lalu ada tarif pajak yang dikenakan dalam PPh pasal 24. Karena PPh pasal 24 ini merupakan sebagai pengurang jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, maka perhitungan tarifnya menggunakan pasal 17 ayat 1 UU PPh, yakni tarif pajak progresif. Seperti tercantum dalam pasal 24 ayat 2 UU PPh, dasarnya kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh atau UU Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya, untuk pembahasan yang ketiga yaitu PPh Pasal 25. Pengertian dari PPh Pasal 25 ini merupakan pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak secara angsuran setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan, dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Untuk subjek pajak dari PPh Pasal 25 ini adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha, seperti sebagai pedagang pengecer atau penyerahan jasa. Untuk objek pajak dari PPh Pasal 25 adalah suatu penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan wajib pajak. Untuk selanjutnya di sini ada tarif pajak yang dikenakan dalam PPh Pasal 25. Tarif jenis PPh Pasal 25 wajib pajak orang pribadi, pengusaha, atau badan tertentu adalah 0,75% dari jumlah peredaran bruto per bulan dari masing-masing tempat usaha. Pajak ini bersifat tidak final, sehingga dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak. Dan untuk perhitungan pajak bulanannya, besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh tahun pajak yang lalu, dikurangi dengan PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dan kemudian dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Untuk berikutnya, di sini terdapat pembahasan yang keempat, yaitu PPh Pasal 26. PPh Pasal 26 ini adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain BUT dari pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan perwakilan perusahaan luar negeri. Untuk subjek pajak dalam PPh Pasal 26 ini adalah wajib pajak atau WP luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Untuk selanjutnya adalah objek pajak dari PPh Pasal 26, yaitu ada dividen, bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan keuntungan karena pembebasan utang. Untuk tarif pajak yang dikenakan dalam PPh Pasal 26 ini adalah 20% untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 26 atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B antar negara atau tax treaty. Tarif 20% dari dasar pengenaan pajak dengan ketentuan yang pertama adalah tarif 20% dari penghasilan bruto, kedua, tarif 20% dari penghasilan neto, dan ketiga, tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan. Untuk berikutnya di sini terdapat pembahasan yang kelima, yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai.
pengertian dari PPN atau pajak pertambahan nilai ini merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir atau pembeli. Untuk subjek pajak yang dikenakan dalam PPN ini ialah pengusaha kena pajak atau PKP, baik orang pribadi maupun badan yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Untuk tarif pajak dalam PPN ini yaitu yang pertama, sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Dan kedua, sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Dan tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas yang pertama ada ekspor barang kena pajak berwujud, kedua, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ketiga, ekspor jasa kena pajak. Dan yang keempat, tarif PPN 11% ini dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Untuk selanjutnya adalah objek pajak. Untuk objek pajak yang dikenakan dalam PPN ini, yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kedua, impor BKP. Ketiga, penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kelima, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Keenam, ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Ketujuh, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. Dan kedelapan, ekspor JKP oleh PKP. Kesembilan, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Dan ke-10, penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, karena perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, dan perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, sedan, jeep, station, wagon, van, dan kombi, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Dan untuk objek pajak yang tidak dikenakan PPN, yaitu yang pertama ada barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa, boga atau catering. Dan keempat yaitu uang, emas batangan, dan surat berharga. Untuk selanjutnya di sini terdapat dasar pengenaan PPN. Untuk menghitung pajak pertambahan nilai atau PPN digunakan nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan pajak DPP sendiri ini terdiri dari yang pertama itu ada harga jual, adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Yang kedua, penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Yang ketiga itu ada nilai impor, adalah uang yang digunakan sebagai dasar penghitungan biaya masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak. Keempat, ekspor adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir. Dan kelima itu ada nilai lain, adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan. Untuk berikutnya, di sini terdapat pembahasan yang keenam, yaitu PPNBM atau pajak penjualan barang mewah. Untuk pengertian dari PPNBM, merupakan pungutan pajak yang dikenakan terhadap seseorang atau badan usaha yang membeli barang yang dikategorikan sebagai barang mewah. Untuk prinsip dan pertimbangan pemungutan PPNBM,
Prinsip pemungutan PPNBM ini ialah hanya satu kali, yaitu pada saat yang pertama, penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang kena pajak yang tergolong mewah. Kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Untuk pihak pemungutnya, yaitu yang pertama ada kantor pelayanan perbendaharaan negara, kedua, bendahara pemerintah pusat dan daerah, dan ketiga itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk objek pajak yang dikenakan dalam PPNBM ini, yang pertama, objek pajak ini bukan merupakan barang-barang kebutuhan pokok. Kedua, objek pajak ini umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. Ketiga, objek pajak hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu. Dan yang keempat, objek pajak ini dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya. Untuk selanjutnya, di sini terdapat tarif pajak yang dikenakan dalam PPNBM atau pajak penjualan barang mewah. Untuk yang pertama, ada golongan barang dengan tarif 10%. Jenis ini memiliki tarif terendah. Barang mewah yang termasuk yaitu beberapa kategori kendaraan umum, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, TV, dan produk minuman dan alkohol. Yang kedua, ada golongan barang dengan tarif 20%. Barang mewah yang termasuk jenis golongan ini yaitu hunian mewah seperti apartemen, kondominium, townhouse, dan lain-lain. Hunian berbentuk rumah non-strata title dengan harga jual minimum adalah 20 miliar atau jenis hunian apartemen dengan jenis strata title yang memiliki nilai jual minimum sebesar 10 miliar. Barang lain seperti beberapa kategori kendaraan bermotor, alat fotografi, jenis permadani, dan peralatan fitness, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada golongan barang dengan tarif 25%. Jenis golongan ini lebih mengacu pada kendaraan berat berbahan bakar solar, seperti kombi, mobil van, minibus, truk muatan kecil, dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada golongan barang dengan tarif 35%. Barang jenis golongan ini itu banyak digunakan di kalangan tertentu dengan penghasilan yang cukup tinggi, seperti minuman bebas alkohol, tas mewah maupun barang lain dengan bahan kulit impor, kristal, dan barang pecah belah. Untuk yang kelima, ada golongan barang dengan tarif 40%, yang termasuk jenis barang dari golongan ini, contohnya yaitu balon udara atau jenis pesawat tanpa tenaga penggerak, peluru senjata api milik pribadi, selain kebutuhan negara. Keenam, ada golongan barang dengan tarif 50%. Beberapa barang yang termasuk ke dalam jenis golongan ini adalah seperti pesawat udara dengan tenaga penggerak, kecuali kebutuhan armada negara, helikopter, jet pribadi, senjata api milik pribadi, revolver, pistol, dan lainnya. Untuk yang ketujuh, golongan barang dengan tarif 75%. Kategori barang dengan jenis golongan ini adalah jenis barang mewah milik pribadi, di mana beberapa jenis barang dibuat untuk transportasi laut. Contohnya seperti kapal feri, kapal pesiar, yacht, dan lain sebagainya. Sekian, mungkin itu saja untuk materi pembahasan kali ini. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau kalimat yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.